Di dalam subbab usaha digunakan persamaan W sama dengan F kali S. Sedangkan di dalam subbab energi potensial digunakan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Kedua persamaan ini tentunya harus melibatkan variabel besar gaya dan besar perpindahan. Tapi pernahkah berpikir, jika ada benda bermassa yang tidak diketahui seberapa besar perpindahannya, dengan resultan gaya sama dengan 0, apakah benda tersebut memiliki energi meskipun memiliki kecepatan konstan? Tentu saja bisa. Mari kita simak video kali ini. Menurut bahasa, energi kinetik dari dua kata, yaitu energi dan kinetik. Di dalam bahasan sebelumnya, energi adalah ukuran yang dapat dialihkan, sedangkan kinetik dalam KBBI adalah sesuatu yang berhubungan dengan gerak. Di dalam ilmu fisika, energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada objek yang bergerak. Secara matematis, besar energi kinetik didapatkan baik dari persamaan integral gaya terhadap perubahan posisi, yang merupakan definisi usaha, ataupun persamaan integral momentum terhadap perubahan kecepatan. Keduanya nanti akan menghasilkan persamaan EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, di mana EK-nya adalah besar energi kinetik, M-nya adalah massa dalam satuan kilogram, dan V-nya adalah kecepatan dalam satuan meter per detik. Kita ambil contoh sederhana. Sebuah gerobak bermassa 6 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapakah besar energi kinetik yang dimiliki gerobak tersebut? Di sini kita dapat mengetahui besar massanya sebesar 6 kg yang disimbolkan sebagai M. Kemudian kecepatan 2 meter per detik yang disimbolkan dengan V. Maka yang kita cari adalah energi kinetiknya. Dari sini kita bisa dapatkan besar energi kinetiknya, yaitu dengan menggunakan persamaan EK sama dengan 1/2 M V kuadrat. Nah, jika semua variabel ini kita masukkan, nanti bisa ditulis seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa duanya ini harus dikuadratkan terlebih dahulu. Maka nanti akan didapatkan besar EK-nya sama dengan seperti ini. Setelah kita kalikan semua, nanti akan didapatkan besar EK sama dengan 12 Joule. Sekarang bagaimana jika kita mencari variabel lain di dalam energi kinetik ini? Misalnya, sebuah bola X ditendang menghasilkan energi kinetik sebesar 200 Joule. Jika kecepatan yang dihasilkan sebesar 10 meter per detik, berapakah besar massa bola X tersebut? Dari sini kita dapatkan informasi bahwa besar energi kinetiknya sebesar 200 Joule dan kecepatannya 10 meter per detik. Nah, maka nanti bisa ditulis seperti ini. Nah, setelah semua informasi ini dapat, yang ditanyakan adalah massa bolanya, yang disimbolkan sebagai M. Nanti kita akan dapatkan jawabannya dengan menggunakan persamaan yang tadi, EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan semua variabel ini ke dalam persamaan, nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, perlu diketahui kembali bahwa kecepatan itu harus dikuadratkan, sehingga dari yang 10⁻² ini kita harus ubah menjadi 100, sehingga nanti akan didapatkan 200 sama dengan 1/2 kali M kali 100. 1/2 dikali 100 hasilnya adalah 50, ya kan? Nanti hasilnya 200 sama dengan 50 M. Sehingga kita akan mendapatkan besar M-nya sama dengan 200/50, yaitu 4 kg. Oke, lalu sekarang mari kita coba mencari variabel yang lain. Tadi kita sudah mencari EK, mencari M-nya. Nah, sekarang gimana kalau untuk mencari V-nya? Kita ambil contoh lain. Sebuah bola bermassa 500 gram ditangkap oleh kiper dengan energi kinetik sebesar 100 Joule. Maka berapakah besar kecepatan asli bola tepat sebelum ditahan kiper? Di sini kita dapat informasi bahwa massa bola yang disimbolkan sebagai M sebesar 500 gram, terus energi kinetiknya 100 Joule yang disimbolkan sebagai EK. Nanti yang kita cari adalah besar V-nya, ya kan? Nah, setelah ini nanti kita akan dapatkan jawabannya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui juga bahwa besar M-nya kan 500 gram. Sedangkan ini gram ini bukan satuan internasional, sehingga kita harus mengubah 500 gram ini menjadi ke kilogram dengan membagi 1000. Hasilnya 0,5 kilogram. Nah, baru dari sini kita masuk ke dalam jawabannya menggunakan persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat.
Selanjutnya kita masukkan semua variabel ini sehingga kita dapat ditulis seperti ini. Nah, kalian kan masih bingung ya nanti 1/2 kali setengah gimana cara mengerjakannya. Nah, saya untuk memberikan penyederhanaannya nanti bisa digunakan seperti ini. 0,5 ini nanti bisa diubah menjadi 5/10. Kalau kita sederhanakan berarti kan atas bawah pembilang dan penyebut harus dibagi 5 ya kan? Sehingga nanti akan didapatkan 1/2. Sehingga nanti kita bisa menuliskan kembali setengahnya 1/2 ini menjadi 100 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali V kuadrat. Ketika 1/2 kali 1/2 ini dikalikan, maka nanti akan menghasilkan 1/4. Sehingga kita akan bisa menuliskan 100 sama dengan 1/4 V kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan ini, berarti besar V kuadratnya sama dengan 100 dibagi 1/4. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, perlu dicermati bahwa 100 per 1/4 itu sama dengan 100 dibagi 1/4. Kalau misalkan ada operasi pembagian seperti ini, caranya kita tukar pembilang dengan penyebutnya, kemudian dikalikan. Nanti akan didapatkan 100 kali 4/1. Nah, 100 kali 4, 400 dibagi 1. Nanti akan didapatkan 400. Sehingga V kuadrat sama dengan 400. Karena ini merupakan V kuadrat, berarti kita harus diakarkan supaya hanya bernilai V saja. Nah, setelah kedua ruasnya diakarkan, nanti akan didapatkan V sama dengan akar 400 atau sama dengan 20 meter per detik. Oke, mudahkan untuk mengerjakannya. Oke, untuk pembahasan tentang energi kinetik ini cukup sekian. Ditunggu lagi nanti di episode selanjutnya tentang energi mekanik. Namun sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kenapa di dalam fisika klasik menggunakan persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, tapi kenapa ketika dimasukkan ke fisika modern menggunakan E sama dengan mc kuadrat, dan juga di dalam bahasan termodinamika menggunakan persamaan EK sama dengan 3/2 mv kuadrat. Tentunya kita harus mengetahui semua asumsi-asumsi ini berdasarkan bab yang harus dipelajari. Dan pelajaran ini nanti akan dijelaskan di dalam beberapa pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.